Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Instan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua berupa kenikmatan-kenikmatan. Di antara nikmat yang harus kita syukuri tidak lain dan tidak bukan adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat kekuatan. Sehingga pada hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk bisa mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada orang-orang yang berpegang teguh di atas ajarannya. Kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membawa umat ini dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang, dari zaman kejahilan menuju zaman penuh keimanan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Instan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu hari salah seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hendak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu atau apakah orang tuamu itu masih hidup? Kemudian orang tersebut na'am menjawab, "Iya, orang tuaku masih hidup." Kemudian Rasulullah SAW menyuruh dirinya untuk pulang, menyuruh dirinya untuk kembali kepada orang tuanya, seraya mengatakan fafihi ma fajahid. Kembalilah ke mereka berdua dan jihadmu adalah merawat mereka berdua, berbakti kepada mereka berdua. Ketika itu kita bisa ambil intisari bahwasannya di saat-saat seperti ini berbakti kepada kedua orang tua lebih penting daripada jihad. Karena berbakti kepada kedua orang tua hukumnya adalah fardu ain, sedangkan jihad itu ada kalanya hukumnya fardu kifayah. Sehingga kita harus kedepankan yang fardu ain ketimbang fardu kifayah. Kecuali ada juga jihad yang bersifat hukumnya fardu ain. Maka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh pulang orang yang mau berjihad, padahal dia ingin cari mati syahid, dia cari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia disuruh pulang. Tandanya apa? Ada surga di orang tua kita. Yang sakit orang tuanya, yang sedang orang tuanya koma, itu adalah merupakan surganya kita. Kita harus raih, kita harus gapai dari pintu surga tersebut. Itu adalah merupakan tiket terbesar. Kalau kita enggak ngambil dari tiket ini, enggak memanfaatkan ini dengan baik, dengan berbakti kepada kedua orang tua kita, maka kita mau meraih tiket yang mana? Melalui pintu mana kita akan masukkan? Sedangkan di depan mata kita, di hadapan kita ada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbuka lebar dengan cara berbakti, mengurusi kedua orang tua kita. Pemirsa Instan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan demikian sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhumā wa qul lahumā qaulan karima.
Dan Allah memerintahkan kepada kamu, kepada kalian untuk beribadah hanya kepada Dia, hanya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Wabil walidaini ihsana. Kemudian perintah Allah adalah berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baik perbuatan. Pergaulilah, berbaktilah dengan sebaik-baik kebaktian kepada kedua orang tua, khususnya ketika orang tua itu sudah tua renta, sudah lanjut usia. Disitulah biasanya ujian itu terjadi. Biasanya orang ketika mungkin orang tuanya masih muda, orang tuanya masih kuat, kita mungkin takut kepada kedua orang tua kita. Kita mungkin gak berani karena kita butuh kepada kedua orang tua kita. Tapi beda ketika orang tua sudah tua renta, jabatan kita sudah tinggi, gelar kita sudah menjadi insinyur, kemudian menjadi master, menjadi doktor, menjadi profesor. Itu akan ada ujian-ujian tadi. Bisakah kita tetap berbakti kepada kedua orang tua kita tatkala kita sudah tidak butuh kepada kedua orang tua kita lagi? Imma yablugonna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma. Ketika mereka mulai tua renta, lanjut usia, di antara salah satu dari kedua dari mereka atau dua-duanya, fala taqul lahuma uff, maka janganlah katakan perkataan yang dapat menyakiti orang tua kita, walaupun dengan kata-kata yang ringan sekalipun, ataupun main mata kita yang niatnya itu menolak. Jangan. Fala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Janganlah membuat atau membentak orang tua kita, berlaku kasar kepada kedua orang tua kita, dan katakanlah perkataan yang baik, yang mulia kepada kedua orang tua kita. Coba bayangkan ketika orang tua kita sudah lanjut usia, mulailah berbakti kepada dirinya. Mulailah kita harus memperhatikannya, merawatnya. Ajaklah mereka untuk tinggal di rumah kita. Kemudian apabila kita belum pernah menghubunginya, hubungi mereka, tanya kabarnya. Bagaimana kabar ayah dan bunda di sana? Maukah bersama kami tinggal? Maukah bersama kami hidup di rumah kami? Kami akan merawat, membersihkan kotoran yang melekat di badan dan di pakaian mereka berdua dengan penuh keikhlasan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lihat baik-baik kulit-kulitnya yang mulai keriput, kening-keningnya yang mulai mengkerut, badannya yang mulai lumpuh, badannya yang mulai tidak kuat lagi, yang mana mereka sebentar lagi akan menantang yang namanya maut. Itu akan ada tiba saat seperti itu. Ada tiba saatnya kita harus berbakti kepada mereka. Dan kebaktian kita, misalnya kita melakukan, membersihkan kotorannya, mencuci pakaiannya, kemudian menggendongnya, melakukan hal-hal yang pernah dilakukan kepada kedua orang tua kita, itu sama sekali tidak bisa membalas perbuatan kedua orang tua kita. Suatu hari ada seseorang yang bertanya kepada Umar bin Khattab. Ketika itu dia telah berjalan menggendong kedua orang tuanya untuk melakukan suatu ibadah di Ka'bah, yaitu sebuah umroh. Ketika haji dia gendong terus, dia gendong, mengitari, tawaf, sa'i, semuanya, kemudian membersihkan kotorannya sebagainya. Kemudian kata dia, apakah aku telah membalas kebaikan kedua orang tuaku, membalas kebaikan orang tuaku? Kata Umar, tidak. Sejatinya itu tidak sama sekali membalas. Karena dulu orang tuamu itu merawatmu, kemudian memandikanmu agar engkau itu hidup
sedangkan engkau merawat kedua orang tuamu, merawat orang tuamu, membersihkan orang tuamu, memberikan makan orang tuamu agar mereka cepat mati. Maka dari itu, teleponlah dia, teleponlah mereka, sejatinya mereka itu rindu. Kunjungilah mereka apabila kita belum pernah mengunjungi mereka. Datanglah ke mereka apabila mereka itu meminta untuk datang. Bukankah Nabi SAW mengatakan, siapa yang suka atau ingin dibentangkan, diluaskan, dibukakan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka jalinlah, sambunglah silaturahimnya. Sambung silaturahim kepada kedua orang tua kita, terkhusus mereka yang selama ini telah berjuang, yang selama ini telah merawat kita dengan baik. Maka dari itu mereka lah yang pantas untuk kita baktikan, untuk kita rawat, untuk kita jaga, untuk kita selalu ingat kepadanya. Mereka sudah mati-matian hingga kita menjadi besar. Mereka sudah mati-matian mengurusi kita, memberikan makan kepada kita semua hingga kita menjadi orang yang besar. Janganlah kita lupa akan hal tadi. Sebesar apapun jabatan kita, sehebat apapun kita, sepopuler apapun kita di hadapan manusia, namun kita tetap di hadapan orang tua kita sebagai anak kecil. Semoga yang singkat ini bermanfaat bagi yang khususnya berbicara. Apabila ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada yang salah, itu datangnya dari ana dan dari syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.